Haleluya. Shalom. Semua kita sehat, diberkati Tuhan. Oke ya, pada sore ini kita akan belajar bersama-sama. Tema yang baru di bulan Agustus, deklarasi iman. Ya. Deklarasi iman itu mengumumkan dengan tegas kebenaran Allah atas hidup kita. Jadi mengumumkan atau memberitahukan dengan tegas tentang kebenaran Allah atas hidup Anda dan saya. Itu deklarasi iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1, bahasa Indonesia masa kini berkata, beriman itu berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Sebelum gedung gereja ini ada, Papi sudah pernah mendapatkan penglihatan persis bentuk dalamnya seperti ini. Setengah lingkaran, oval. Lalu Papi pakai jas seperti ini, khotbah di sini. Tapi waktu itu gedungnya belum ada. Masih tanah kosong, tapi sudah kebeli tanahnya. Jadi khotbah menyampaikan firman di seperti ini gini. Dan saya melihat bentuk gerejanya seperti ini. Ya. Itu penglihatan. Dan ternyata itu pernyataan yang Tuhan beri bahwa satu kali akan ada gedung gereja seperti ini di tempat ini, dan itu menjadi kenyataan. Arsiteknya sudah 4 orang yang coba menggambar, yang 3 itu selalu bentuk gedung gerejanya seperti gedung gereja yang ada pada umumnya, seperti GKI di situ ya, jadi kayak gunungan gitu, terus ada seripnya. Itu 3 arsitek dan saya tidak cocok ya, seperti yang gambaran penglihatan yang Papi lihat. Yang terakhir joglo seperti ini, lalu kemudian dalamnya, udahlah, saya pikir sudah mendekati karena arsitek yang gambar yang tidak jadi pun kita bayar. Akhirnya seperti ini, yang dalamnya oval seperti ini setengah lingkaran, dan kemudian karena tanah kita ini tanah yang ya di depan agak lebar, lalu mengecil, terus ke belakang besar. Jadi akhirnya saya memilih yang terakhir, yang orang dari Jogja, yang menggambarkan seperti ini. Nah itu dikatakan, kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan sekarang, atau terjemahan baru, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti tapi belum dilihat. Tadi saya katakan, Papi katakan bahwa saya sudah melihat ini, tapi di dalam mimpi, di dalam visi Tuhan. Itu bukti, tapi kenyataannya belum dilihat. Dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Sama dengan ini. Telah menerimanya, kalau saya bilang saya telah menerima HP, ya di tangan saya begini. Tapi kok ada kalimat yang berkata, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Berarti telah menerimanya itu dalam iman ternyata. Saya telah menerimanya sebuah gereja yang bentuknya seperti ini. Itu ternyata dari iman. Dan setelah itu Tuhan memberikannya di dalam wujud nyata seperti sekarang yang kita pakai. Itu iman. Jadi kalau Anda bilang tak imani, itu berarti Anda telah menerima di dalam hatimu. Kalau Anda belum menerima sesuatu di hatimu, itu berarti Anda tidak bisa bilang tak imani. Karena apa? Baru namanya beriman. Tak imani dengan beriman itu berbeda. Beriman itu percaya, tak imani itu saya telah menerimanya di dalam iman saya.
Sehingga gedung gereja seperti ini saya sudah melihatnya dalam penglihatan. Tanah ini masih kosong waktu itu. 98 baru dimulai membangun. Dan akhirnya menjadi gereja seperti sekarang yang Anda dan saya tempati. Ya, itu hasil daripada iman, pengharapan, ya. Segala sesuatu dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti tapi belum dilihat. Ya ini tadi yang Papi cerita. Jadi saya sudah lihat di dalam iman saya, tapi buktinya belum ada. Setelah itu, ini jadi 2006 kita resmikan gereja ini. Baru kemudian 2010-11 bangun yang di belakang. Itu yang namanya iman. Apa itu deklarasi iman? Dalam bahasa Latin, declarare, membuat jadi jelas. Bukan berharap pasif, deklarasi bukan sekedar menunggu tanpa kepastian, melainkan mengambil langkah iman dan berdiri teguh atas janji Tuhan. Itu deklarasi iman. Jadi kalau saya kemudian mendapatkan penglihatan, saya khotbah seperti ini, di sebuah gedung gereja seperti ini, itu janji Tuhan yang membuat Papi semakin teguh. Oh, Tuhan nanti akan memberkati sebuah gereja yang seperti ini. Ini saya sudah lihat sebelum gereja ini jadi. Makanya deklarasi iman adalah mengambil langkah iman dan berdiri teguh atas janji Tuhan. Bukan berdoa secara ragu-ragu. Deklarasi bukan doa yang dipenuhi kecemasan, melainkan pernyataan iman yang selaras secara penuh dengan firman Tuhan. Jadi terus selaraskan dengan firman. Kok aku dapat penglihatan, aku kok diberikan keyakinan, kok aku telah menerimanya di dalam iman, ternyata maka hal itu akan diberikannya kepadaku dan akhirnya terwujud gereja CKI keluarga kerajaan. Saya belum mendapatkan vision gereja kita yang kapasitas 5.000. Hanya saya pengen, ya baru pengen. Nanti mimbarnya ada di tengah-tengah. Lalu ada hidroliknya. Begitu mau khotbah dan grup musik itu akan terangkat sehingga lebih tinggi daripada jemaat yang ada. Tapi melingkar, ya. Itu bukan visi tapi hanya kerinduan saya. Bisa enggak nanti kira-kira seperti itu? Kalau itu bukan vision, bukan penglihatan, tapi hanya kerinduan. Gereja yang seperti itu. Ya. Lalu menyatakan faktanya, deklarasi adalah kebenaran, keberanian iman untuk berkata, inilah kebenaran Tuhan atas hidup dan keluargaku. Deklarasi bukan sekedar kalimat pasif, melainkan ucapan iman yang mengubah kepastian di dalam hati menjadi kenyataan secara spiritual. Jadi tembus di dalam hati dan hidup Anda bahwa inilah deklarasi yang saya katakan, saya ucapkan. Deklarasi kemerdekaan itu berarti menyatakan kemerdekaan atas bangsa kita Indonesia. Itu adalah deklarasi yang memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa hari ini telah terjadi kemerdekaan buat bangsa Indonesia. Mari kita akan belajar 3 poin kebenaran firman. Poin yang pertama, deklarasi mengambil sikap. Ya, deklarasi memanggil sikap, membangun iman yang tangguh dan tak tergoncangkan di tengah-tengah
tantangan. Ketika kita mendeklarasikan firman, kita sedang membuat garis batas yang menegaskan, aku memilih untuk berdiri di sini. Inilah yang aku percayai bagi hidup dan keluargaku. Yosua 24 ayat 5b, sikap ketetapan keluarga. Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Waktu itu Yosua di hadapan seluruh rakyat Israel. Dia mendeklarasikan, kalau kalian mau ibadah kepada Allah, orang Amori, orang Het, orang Hewi dan semuanya, silahkan. Kepada Allah nenek moyangmu yang sesat itu silahkan, dia bilang. Tapi aku dan isi rumahku, seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya berterima kasih kesetiaan Bapak Ibu beribadah yang minggu pagi dan sore yang aktif. Ada jemaat yang hanya sebulan sekali kadang. Ada jemaat yang dua kali sebulan. Ada yang 3 kali sebulan. Tapi ada juga yang aktif setiap minggu dalam setiap bulan. Saya berterima kasih keaktifan dan kesetiaan Bapak Ibu. Tuhan itu menghargai kesetiaan, katakan amin. Ya, di sini ada beberapa anak-anak muda ya, yang setia ibadah, setia melayani. Saya sebut saja namanya Seva, keponakannya Mas Wisnu. Itu orang tuanya cerai. Dia dari sekolah minggu setia. Bahkan pernah ngomong sama saya, Papa Jo, apa saya bisa kuliah 1 kali nanti? Aku percaya Tuhan akan menolong kamu, nak. Dan dia kuliah di Solo, apa UNES atau apa itu? UNES ya. Lalu 1 kali dia dapat beasiswa ke Singapura. Yang dia sendiri tidak pernah terpikirkan itu. Sekarang dia ngajar di Surabaya. Itu karena kesetiaan dari sejak kecil. Ada Salsa yang dia juga kuliah, dia mendapatkan tambahan sangu dan semua. Karena juga kesetiaan. Saya yakin anak-anakku yang lainnya juga begitu. Ini hanya contoh saja. Ya, Tuhan sangat menghargai kesetiaan. Karena itu jangan anggap enteng, dino minggu sesuk kan bulan depan ada hari Minggu. Sehingga maaf ya, kalian seenaknya. Bisa ibadah. Kalau nanti ada acara, ya ibadah dulu. Supaya nanti setelah kalian acara, kalian tidak kelelahan. Sore pasti kadang-kadang tidak bisa beribadah. Saya tidak cantumkan di sini, tapi saya baca di dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Kadang Anda dengan santai di pantai foto-foto, di gunung atau di mana. Sementara itu hari ibadah. Saya ingatkan Bapak Ibu, Tuhan tidak mau dipermainkan. Saya ada jemaat mengingatkan karena dia hidupnya sangat diberkati. Ayo kalau minggu ibadah, oh ya papi, ya kadang datang kadang tidak. Istrinya sama sekali tidak datang. Ada peringatan keras dari Tuhan. Ya, hati-hati yang touring, tapi tidak akan nyepatani kalian kecelakaan dan cacat seumur hidup. Tidak. Tapi Tuhan tidak mau dipermainkan. Kalau saya keluar kota ibadah di gereja lain, monggo.
Yang penting ada saat di mana Anda mengutamakan Tuhan. Memang di dalam kekristenan tidak ada hukum yang mengatakan kalau tidak ibadah kamu berdosa loh sama Tuhan. Tidak. Tapi sekali lagi Tuhan tidak mau dipermainkan. Kamu sudah diberi waktu 6 hari untuk kerja, untuk lakukan aktivitas, 1 hari minggu, 1,5 jam atau sampai 2 jam. Dan setelahnya Anda bisa kemana-mana kok. Ya, saya sebagai ayah rohani kalian, saya mengingatkan ini adalah serius. Sungguh-sungguhlah. Tuhan tidak akan pernah melupakan kesetiaanmu. Ya, kecuali Anda sakit, misalnya, ada pernikahan papi jam 12, kan saya datang dulu ke ibadah, supaya nanti setelah pernikahan Anda bebas. Jam 12, ibadah jam 8 sampai setengah 9 lah selesai. Kan masih ada waktu, kecuali Anda yang menikah atau punya kerja, itu lain masalah. Tapi kalau hanya nyumbang, please Bapak Ibu, ya Tuhan tidak mau dipermainkan. Itu Yosua mengambil keputusan. Kami punya anak kecil namanya Sarah, 4 tahun. Setiap hari Minggu kami selalu bangunkan 5:30. Mandi, lalu kemudian ke gereja. Jangan terlalu dimanjakan anakmu yang masih kecil dan jangan bercita-cita berkata, "Kau nek wis gede kan ngerti dewe." Tidak mungkin. Kalau dari kecil tidak kamu ajari hidup disiplin, takut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Telat nanti. Sudah besar dia akan memberontak. Ya, jadi dari kecil diajari. Kadang-kadang nangis, kadang-kadang karena masih ngantuk lah alasannya. Tapi kita bangunkan, mandiin, dan setelah itu dia menjadi segar berangkat ke gereja. Bukan karena Sarah, kami pendeta, sama pada Bapak Ibu. Kesulitan yang dihadapi. Lalu mengambil sikap selanjutnya adalah keteguhan komitmen ibadah. Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada seorang ibu, saya ingatkan, Bu, kok sudah lama papi enggak lihat ibu ibadah ya. Waktu ibu anaknya menikah dan bicara pribadi dengan saya, pokoknya saya akan setia kalau papi nolongi anak saya. Saya setia ibadah. Lalu saya WA dan tanya, kenapa Bu? Saya kerja Pak. Saya pulang jam 5 atau jam 4. Tidak mungkin. Apalagi kalau hari Minggu ramai sekali. Ya saya kira bosnya kalau izin bos pasti bolehlah. Misalnya pagi ibadah dulu masuk jam 10 lah misalnya. Boleh lah. Enggak bisa ini. Bosnya enggak boleh pasti begitu. Apa saya izinkan? Saya bilang begitu ya. Saya izinkan kepada bos, enggak boleh, jangan. Saya enggak mau nanti malah dipecat saya. Ya. Yang penting kan hati saya percaya pada Yesus. Itu saja cukup. Saya enggak harus ke gereja. Ibu pernah janji loh sama saya. Ya tapi kan saya karena enggak bisa. Ya, dan sampai hari ini belum datang. Jadi kalau janji kepada manusia bisa diingat, tapi kalau janji sama Tuhan, seperti tadi ayat berkata, jangan permainkan. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ini serius. Ya, jadi jangan dibiasakan seperti beberapa orang yang menganggap ibadah tidak penting. Bahkan hari-hari ini hari-hari yang kedatangan Tuhan semakin mendekat. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya
dengan hormat dan taat. Menurut cara, salah satunya cara seperti ini. Hari Minggu ibadah. Menurut cara di mana Anda dan saya berkumpul memuji Tuhan dan mendengar firman. Hari-hari ini banyak yang tergoncang imannya, banyak yang tergoncang hidupnya, karena situasi yang semakin sulit. Di Facebook banyak orang ditagih pajak, bakul pecel saja dimintai pajak setiap hari 100.000. Ada orang angkringan sebulan dimintai, itu tenan karena orangnya kemudian diwawancarai, 12 juta di Jogja. Mungkin dulu tidak bayar pajak atau bayar pajaknya kecil. Semakin sulit keadaannya, semakin rumit kehidupan. Orang mulai goncang, orang mulai berkata, ini gimana? Orang-orang yang jualan, termasuk jemaat kita, itu mengalami penurunan. Orang yang membeli, daya belinya suka mulai turun. Sayuran mundak, tapi yang belanja berkurang. Karena situasi. Sehingga orang mulai goncang dan berkata, apakah Tuhan ini peduli sama kita? Kok kita seperti dibiarkan? Maaf, ada yang akhirnya juga bunuh diri karena tidak tahan dengan situasi ini. Karena itu Anda dan saya sekalipun terjepit, kita tidak putus asa. Katakan amin. Orang yang putus asa biasanya kemudian mengambil langkah untuk bunuh diri. Ada seseorang yang cerita kepada saya, Mas, saya hampir saja bunuh diri. Kenapa? Aku sudah tidak tahu buat kehidupan keluargaku. Aku sudah ngambil tali dan kemudian mau gantung. Itu saya sudah tekad bulat. Tiba-tiba seperti ada yang menyadarkan, saya kaget. Kenapa aku tidak mau bunuh diri ini? Nah terus, aku terus batalkan. Aku terus, bicaranya pokoknya aku tidak mau bunuh diri. Tak hadapi hidup ini kesulitan seperti apapun. Karena memang perekonomian semakin sulit, orang mulai goncang dan mulai ketakutan dengan keadaan. Tapi kita, orang percaya, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Ya, tidak akan kemudian goyah dengan situasi ini. Sekalipun ada kesulitan, Anda akan bisa menghadapi dan menyelesaikannya sampai tuntas karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Katakan amin. Ya. Jadi jangan sampai Anda tergoncang dan menjadi putus asa. Itulah iman percaya yang harus Anda dan saya pertahankan. Kebenaran yang kedua, deklarasi menyatakan kebenaran Bapa. Berdasarkan karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Identitas kita menjadi anak Allah. Ini penting. Karena seringkali Anda dan saya minder. Karena status pendidikan, karena status sosial, karena suku pun kadang-kadang orang jadi minder. Kenapa saya jadi orang Jawa? Kok enggak jadi orang Cina? Kenapa saya ini kok orang Batak? Kok enggak berarti orang Jawa? Kadang ada orang yang tidak bisa menerima keberadaannya. Tapi sore ini saya ingatkan bahwa Anda dan saya tidak perlu minder, tidak perlu takut. Status Anda sebagai anak Allah. Roma 8 ayat 15. Aku anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, menjadi minder lagi, menjadi nervous, menjadi tidak percaya diri. Ya, melainkan kamu telah menerima roh yang
menjadikan kamu anak Allah. Katakan amin. Menjadikan kamu anak Allah, katakan amin. Ini yang membuat Anda dan saya tidak menjadi minder sekarang. Statusmu apapun, apa yang kau miliki sekarang tidak akan membuat Anda menjadi minder. Ya, oleh Roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ini adalah pernyataan firman Tuhan bahwa kita tidak lagi mempunyai roh yang menjadikan kita takut. Harga diri Anda tidak ditentukan dengan apa yang Anda sekarang miliki. Kamu masih kontrak, kendaraan sepeda motornya sudah butut, pekerjaanmu sederhana, kamu tidak perlu minder. Karena statusmu adalah anak Allah, katakan amin. Ya, saya tidak minder karena saya menyadari siapa yang memiliki saya. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja yang memiliki saya sebagai anaknya. Saya mau naik mobil bagus atau mobil jelek, saya mau jalan kaki ataupun saya naik sepeda motor, saya tidak akan menjadi lebih berharga. Kalau manusia biasanya pasti akan melihat itu. Waktu Mami dengan Papi mau ketemu pimpinan BRI, waktu itu ya kami masih punya mobil Pajero. Saya bilang kita harus pakai mobil Pajero, pakaian saya rapi, najis, sepatunya kempling, karena saya mau ketemu Direktur Bank BRI. Itu karena bicara tentang penampilan secara manusia, supaya apa? Dia merasa dihormati dan kita juga dihormati. Tapi sebenarnya buat saya, penampilan saya tidak akan sangat mempengaruhi harga diri saya kalau di hadapan Tuhan. Saya berharga karena saya adalah milik Tuhan Yesus. Ya, ini penting supaya Anda tidak jadi takut lagi. Kemudian kita juga mengalami pengampunan dosa. Aku diampuni, Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kalau dosa itu seperti penyakit kurap atau gatal di muka kita, misalnya dimunculkan sama Tuhan, kok kita ini kurapan semua? Benar enggak Mas Hartono? Kalau dosa ditunjukkan sama Tuhan seperti kurap. Kita banyak kurapan kan? Karena ada dosa-dosa. Tapi karena Tuhan menutupi dosa kita. Sehingga dia tidak mempermalukan kita. Kalau Tuhan memperlihatkan semua dosa kesalahan kita, kita akan sangat malu. Tapi bersyukur Tuhan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita dan menutupi segala dosa kita. Katakan amin. Sehingga Anda tidak perlu menjadi malu. Dosa yang diakui itu dosa yang diampuni. Dan Tuhan melakukan buat kita sebagai anak-anak kesayangan Dia. Kemudian selain diampuni, mengalami kesembuhan ilahi. 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, tadi menutupi dosa kita, sekarang dosa kita dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yang seharusnya Anda dan saya memikul dosa itu, tapi Tuhan menggantikannya. Sehingga Anda dan saya tidak perlu memikul dosa. Makanya kita disebut lebih daripada pemenang. Karena kita tidak harus mengalami penderitaan karena dosa dan kesalahan kita. Ya, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kesembuhan secara rohani, jiwani, dan jasmani. Batiniah yang terluka batinmu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tapi beberapa waktu ini melayani banyak anak ya untuk ngisi kuesioner, lalu kemudian kita mengakui di hadapan Tuhan, mematahkan semuanya. Perjanjian yang pernah dibuat oleh nenek moyang dengan dukun, dengan setan, kita batalkan, kita patahkan, kita putuskan dan tidak berlaku lagi atas kami, atas saya. Lalu kita robek-robek dalam nama Yesus, lalu kita bakar. Dan kemudian saya berkata dan berdoa, hari ini kamu telah sembuh dari luka batinmu. Kepait akar dosa pahit dicabut dalam nama Yesus. Kamu dengan cara melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah padamu. Kamu juga minta ampun sama Tuhan karena kamu telah pahit kepada orang tuamu maupun orang lain. Ini yang terjadi. Kamu telah pulih gambar dirimu, telah sembuh gambar dirimu. Jadi luka batin nanti juga merusak gambar diri. Gambar diri itu Anda dan saya menjadi minder tadi. Tidak percaya diri, kehilangan daya juang, tidak berani mencoba. Itu orang yang gambar dirinya rusak. Lalu yang ketiga, hari ini dipulihkan kamu hati Bapa dalam hidupmu. Saya peluk, kalau itu laki-laki saya peluk dan katakan, dan inilah pelukan seorang ayah yang sesungguhnya. Bapak memeluk kamu, Bapa di surga, dan Papi mewakili sebagai ayahmu. Dalam nama Yesus. Dia pulih hati Bapa, sembuh luka batinnya, dan gambar dirinya pulih. Jadi percaya diri, potensinya berkembang, kuliahnya menjadi berhasil. Itu terjadi Bapak Ibu. Kalau di antara kalian belum pernah dilayani, tapi siap melayani. Bahkan yang sudah biasanya diagnosanya 6 bulan atau setahun, dilihat lagi mana pengaruh yang paling kuat dalam hidupmu. Hal-hal yang tercantum dalam kuesioner ini. Kita patahkan lagi, kita hancurkan lagi dalam nama Yesus. Supaya Anda menjadi pulih, sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Sembuh secara total, sempurna. Kelimpahan berkat Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Abraham disebut bapak orang beriman. Dan kalau Anda dan saya beriman, maka kita anak-anaknya. Berkata apa Abraham itu berkata apa saja? Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat namamu masyhur, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, dan olehmu sekalian bangsa, semua bangsa akan mendapat berkat. Itu berkat yang Abraham terima dari Bapa. Yang sama, berkat yang sama yang Abraham terima, itu Anda dan saya akan terima dengan limpahnya. Katakan amin. Katakan amin. Sehingga apa yang Bapak Abraham alami, itu kita mengalaminya. Karena kita adalah orang-orang beriman, berarti anak-anak Abraham. Abraham menjadi orang terkaya pada zamannya. Orang termasyhur. Abraham menjadi orang yang sangat luar biasa. Diberkati dengan ajaib. Ya. Lalu deklarasi firman. Deklarasi firman melalui pendengaran, memberi makan iman, iman bertumbuh dan hidup menjadi berubah. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dideklarasikan kepada hidupmu firman melalui pendengaran,
Pendengaran kemudian memberikan makan untuk iman kita bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran. Artinya kalau kamu mau kuat, kamu mau tough menghadapi berbagai tantangan, harus sering mendengar firman. Kalau papi sekarang tidak baca firman, tapi mendengarkan lewat HP. Setiap hari, secara berurutan. Kejadian misalnya, saya baca Kejadian 5 pasal. Kemudian Mazmur, itu saya baca terus berulang kali. Kalau sudah selesai Mazmur 150, balik lagi Mazmur pasal pertama. Itu bisa 3 pasal, bisa 5 pasal. Amsal 1 pasal sesuai tanggal. Kalau ini tanggal 2, Amsal pasal 2. Dan kalau nanti sudah 31 pasal, nanti balik lagi tanggal 1 baca Amsal. Lalu yang berikutnya baca Perjanjian Baru. Saya bisa 3 pasal sampai 5 pasal. Itu tiap hari saya lakukan. Ada 5 berkat yang saya sudah pernah katakan dan saya ulang. Pengulangan menghasilkan pewahyuan. Berkat pertama, kalau baca firman saya berurutan, kamu akan dapat berkat informasi tentang Tuhan, manusia, alam semesta secara komplit. Yang kedua, impartasi. Apa yang tertulis tentang mujizat, kejadian yang hebat di dalam Alkitab bisa terjadi dalam hidupmu. Yang ketiga, inspirasi. Firman Tuhan ini sumber inspirasi, sumber hikmat. Dulu ada iklan sepeda motor, inovasi tiada henti. Kenapa? Toko dulu laris rame, sekarang kok kurang. Karena mungkin kurang inovasi. Rumah makan juga begitu. Mungkin karena kurang inovasi. Sehingga mulai ketinggalan. Kemudian yang keempat itu adalah instruksi. Berilah, maka kepadamu akan diberi. Yang kelima adalah motivasi. Itu berkat yang kalau Anda baca firman. Ya, secara berurut baca firman. Bahkan akan membuat imanmu bertumbuh. Yang ketiga, terakhir, deklarasi mengundang kuasa Tuhan. Menyelaraskan perkataan mulut dengan otoritas surga. Perkataanmu harus selaras dengan perkataan firman. Ya, yang dahulu suka misuh-misuh, sekarang mulai berhenti. Ganti perkataan yang baik. Yang dulu sering menyepatani, mengumpat, sekarang berhenti dan berkatakan yang positif. Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mulutmu adalah nabimu. Apa yang kau katakan itu akan terjadi buat kehidupan. Hati-hati. Karena mulutmu adalah nabi yang paling jitu, nabi yang paling cespleng bahasa Jawanya. Itu mulutmu sendiri. Kalau mulutmu mengutuki hidupmu, ya hidupmu akan terkutuk. Wah, urip rekoso melarat, ora tahu beruntung. Nah kalau keadaannya begitu gimana papi? Berdoa, Tuhan, perkatakan, aku percaya. Keadaanku sulit tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya gitu. Wah ini kok terus mengalami masalah keuangan. Bukan kamu mengumpat sama Tuhan. Tuhan ini gimana sih? Aku ini sudah belajar setia bayar perpuluhan. Tapi mana berkatnya? Tidak boleh begitu. Doanya adalah Tuhan aku bersyukur. Sekalipun dalam kesulitan keuangan Tuhan masih tetap memberikan berkat. Meskipun belum melimpah. Tapi aku yakin. Tidak terlalu lama dari hari ini, aku pasti akan mengalami kelimpahan tanpa batas. Itu adalah ucapan mulutmu, katakan amin. Ya, hati-hati dengan mulutmu, punya daya cipta. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta, itu hanya dengan firman, dengan perkataan jadilah, jadilah. Hanya manusia saja diciptakan oleh tangan Tuhan, tapi yang lain melalui perkataan Tuhan. Dan itu jadi.
Makanya hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kalau Anda teriak di satu bukit agak turun begitu, pasti ada gema suara. Tapi sekarang ini sudah agak jarang tempat yang bisa bergema. Betul ya Mas Artono ya? Kalau dulu waktu kita kecil, kita teriak, ada balik. Joko diberkati. Diberkati gitu kan. Tapi kalau kamu bilang aku jelek, sama baliknya akan aku jelek. Ya memang jelek kok, apa kok ganteng? Ya begitu kan. Jadi ada gema yang baik itu artinya omonganmu akan balik membuktikan dan menyatakan semua perkataan. Om Hendy ini usaha bunga diberkati. Bunganya jadi bagus. Kofuan punya pohon durian di Facebook atau apa itu sekali keluar. Untuk bunganya udah banyak sekali. Diperkatakan Kofuan, bunga kowe tidak boleh rontok. Harus jadi pentil, jadi buah durian yang menghasilkan. Tahun ini hasil saya akan jauh lebih besar daripada tahun lalu. Ya Kofuan ya. Sehingga itu terjadi kenyataan. Yang jualan juga begitu, itu orang di pasar itu. Pertama kali pagi-pagi orang yang beli langsung duitnya diterima. Laris. Begitu benar enggak? Ya, laris. Ya kan? Itu orang yang tidak percaya Tuhan saja mengatakan begitu. Nasi bakar Mbak Nur. Wah, aku udah begitu aja sudah kewalahan papi. Ya sekarang minta tempatnya yang lebih besar. Katakan amin. Ya, Mbak Nur waktu aku sana, aku mau pesan. Wah enggak bisa papi, ini sudah saya sedang melayani banyak sekali. Jadi sudah ditoto di meja. Loh, papi enggak kecewa, justru papi senang karena melihat usahamu diberkati Tuhan. Bumul makanan masih ada ya, masih buat makanan. Oke, diberkati Bu. Bertambah jumlah orang pembeli dan sebagainya. Itu perkataanmu. Supaya ini menjadi kenyataan. Lalu Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ada ketetapan Tuhan. Kalau engkau mengucapkan yang benar, yang baik, yang memberkati. Bernubuat salah satu yang bisa dilakukan oleh semua kita adalah berkata yang positif. Pak, Ibu diberkati engkau sehat ya. Itu nubuatan yang perkataan nubuatan yang paling sederhana. Ya, kalau ketemu teman, halo, saya senang setiap kali jemaat berkata, wah, papi sehat ya? Iya. Semakin sehat ya papi? Iya. Tapi ada orang yang tersinggung loh. Dikatakan, gimana? Sehat? Oh sehat oh. Kak gini kok kamu enggak lihat. Itu teman saya, tapi sekarang udah meninggal. Orang Purbalingga. Wah, itu saya bilang, Pak sehat ya Pak? Ya sehat oh. Oh kayak gini kok tanyakan kesehatan. Mbak yang jawabnya, iya saya sehat, puji Tuhan ya gitu. Enggak, dia ngamuk. Dia pernah WA, gimana Pak Joko kabarnya? Saya sehat walafiat dan saya diberkati Tuhan. Itu kan jawaban yang positif. Dia marah, sombong sekarang. Dituanya mas diberkati Tuhan. Lalu terus kan jawab apa? Ini orang konyol ini orangnya, ya. Tapi saya sudah tak teruskan lagi. Nanti tambah konyol dia. Jadi ada orang yang seperti itu karena memang hatinya nggak beres. Tapi Anda yang saya pasti berhasil ya dalam pekerjaanmu. Itu perkataan nubuatan, tapi nubuatan yang sederhana. Studimu, piye, sukses toh? Ya saya lagi tugas akhir ini Melville, ya toh? Melville berhasil ya Melville. Amin Melville. Amin Melville katakan. Ya, Melville juga ini tugas akhir. Benaya, wah agak sulit kayak si WC sempat sedikit tertunda karena juga tugas akhirnya agak mengalami kesulitan. Tapi kita doakan, kita berikan dorongan, kamu pasti bisa Wesley.
dan kemarin baru wisuda. Ya, berikan tepuk tangan buat Wisri, ben hatinya berbunga-bunga. Ya, dia berhasil dan wisuda. Jadi dengan anak-anak juga begitu. Jangan ngomongin anak, oh dasar anak tak tahu diuntung, wis di sekolah kayak dibayari larang, malah goblok terus. Anakmu jadi goblok. Dan orang naik kelas itu adalah prestasi. Karena Anda goblok-gobloknya anakmu. Piye kamu ndak naik kelas? Bangga aku malah nopo? Lah aku kan goblok. Iya kan? Aku kan goblok ndak naik kelas ya prestasi itu. Ya jadi mulutmu adalah nabimu. Kalau engkau mengucapkan yang benar, diberkati. Kalau engkau mengucapkan yang salah akan dihukum sama Tuhan. Markus 11 ayat 23. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam lautan. Asal tidak bimbang hatinya, maka hal itu akan terjadi baginya. Apa yang jadi gunung dalam hidupmu? Gunung utang piutang. Nanti kamu berkata, hei gunung utang piutangku, beranjak, tercampak ke dalam lautan. Itu artinya bukan kamu dibebaskan dari hutang. Bisa jadi ada teman yang memang diberkati Tuhan, sudah utangmu tidak usah dibayar. Tapi ada juga yang harus Anda bayar, Anda diberkati keuangan yang melimpah, tidak tahu dari mana, mungkin dapat warisan, atau jual apa, atau Anda mendapatkan pekerjaan yang baru, usaha yang baru yang diberkati, Anda bisa bayar utang. Itu gunung. Utang piutangmu bisa dipindahkan dan akhirnya Anda jadi orang yang bebas dari hutang. Katakan amin. Gunung pencobaan, gunung sakit penyakit bisa dipindahkan, tercampak ke dalam lautan. Ada nyanyian, dengan imanku semua berlalu, dengan imanku kok semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung persoalan, dengan imanku semua berlalu. Ini lagu lama. Jadi kalau Anda dan saya percaya sesuatu yang mustahil jadi tidak mustahil. Mematahkan kebohongan musuh. Next. Musuh berkata, kamu tidak mungkin berhasil. Kamu adalah orang yang sial. Itu kebohongan musuh kita. Saya dari kecil sudah hidup terlunta-lunta, ikut pindah-pindah. Dan saudara saya yang di Semarang bilang, dulu saya lihat Om Joko itu sudah tidak jelas hidupnya. Besok mau jadi apa orang seperti itu. Tapi sekarang kalau ketemu saya, dia peluk-peluk saya. Dia lebih banyak menangis karena terharu dengan kehidupan saya diubah 180 derajat oleh Tuhan. Yang dulu fatherless, tidak punya figur ayah. Saya orang yang minder, super minder. Kalau suruh ngomong di depan ini takut. Kalau dikasih mic itu sudah ngewel gitu. Tapi sekarang kalau ada orang pegang mic, saya hawanya mau ngerebut mic-nya gantian saya ngomong. Karena saking percaya diri gitu ya. Dulu minder sekali, super minder. Dan itu terbawa sampai saya menikah dengan mama. Baru 97 pemulihan hati Bapak, sembuh dari luka batin, gambar diri saya mulai sembuh. 97 sampai 2000 itu proses dipulihkan yang tidak mudah. Ya, setan musuh kita akan mengintimidasi seperti itu. Kamu pecundang, kamu tidak mungkin bisa berhasil. Tapi kemudian Anda mematahkan dengan aku lebih daripada pemenang. Katakan amin. Yuk kita katakan, aku lebih dari pemenang. Sekali lagi, aku lebih dari pemenang. Katakan amin. Tetapi dalam semuanya, ketika kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yuk kita berdiri dan kita akan deklarasikan tentang apa yang terjadi dengan kita. Deklarasi untuk kita bersama. Tirukan saya berkata, deklarasi. Aku anak Allah.
Aku diampuni. Aku disembuhkan. Aku diberkati. Sekali lagi, aku anak Allah. Aku diampuni. Aku disembuhkan. Aku diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya serahkan Mami selanjutnya.